Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita yang sudah sehat ini, maka tentunya hendaknya kita jaga dengan sebaik-baik mungkin, dengan banyak senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, banyak berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, dan juga senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, mentaati Allah dengan sebenar-benarnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi hadis Nabi, di dalam hadis tersebut disampaikan hadis Imam Bukhari, nikmatani maqbunun fi ma katsiru minan nas as-siha wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga manusia tidak pernah menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baik mungkin untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya dua nikmat ini digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang mengandung dosa dan maksiat. Apa itu? Kata Nabi, as-siha wal faraq, ketika diberi sehat dan juga ketika diberi waktu yang longgar. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, yang bisa menggunakan akal sehat kita untuk senantiasa bertakarub mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya hidup ini jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa? Karena hidup itu merupakan sesuatu yang mahal, betul-betul mahal. Kenapa? Kalau sampai dia tidak manfaatkan, maka akan menjadi kehidupan yang binasa, celaka, bahkan tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu, demi zaman, ya, yang dimana Allah ketika menciptakan masa waktu zaman ini sesuai dengan kehendaknya, maka banyak manusia yang ketika dikasih waktu hidup maka menjadi orang yang paling celaka, menjadi orang yang paling rugi hidupnya, waktunya, disebabkan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dibacakan imam tadi ketika kita sholat maghrib, tatkala kita mau sedikit merenungi, menghayati, mentadaburi kandungannya, imam tadi sedikit mengambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Yang surat ini diturunkan, sebagian ahli tafsir mengatakan surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Hasyr yang dibacakan imam ayat yang 18 sampai ayat yang ke-21. Di rakaat pertama tadi paling tidak Allah memberikan 4 pesan di dalam 4 ayat ini, Bapak Ibu para jamaah rahimani rahimakumullah taala. Yang pertama, pesan Allah taala kalau kita mau memahami dan merenungi, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaknya di antara kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, ini perintah Allah. Kemudian hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu di akhirat. Artinya hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk mempertanggungjawabkan atas amal yang dikerjakan di dunia. Ketika nanti menemui Allah, menghadap Allah di yaumul hisab, di padang mahsyar, yang dimana semuanya nanti akan diproses secara hukum secara adil, seadil-adilnya. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Baik kebaikan kita ataupun keburukan kita akan diproses oleh Allah dengan seadil-adilnya, sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapapun yang dia pernah melakukan kebaikan sekecil dzarrah, sebiji sawi ketika hidup di dunia, nanti akan diperlihatkan kebaikannya atau balasan kebaikannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarra yarah, kalau dia berbuat keburukan sekecil apapun, seberat biji zarah atau biji sawi, maka akan diperlihatkan keburukan atau kejahatan, kezaliman dia nanti pada hari kiamat.
Oleh karena itu perintah Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk mempertanggungjawabkan amal yang dikerjakan di dunianya. Wattaqullah, berhati-hatilah ya terhadap ancaman Allah, siksa Allah. Maka Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Itu yang pertama, pesan dari Allah. Pesan yang kedua, Allah katakan wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaikumul fasikun. Jangan kalian menjadi orang yang sok lali, sok lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan orang tersebut sehingga menjadi orang yang binasa. Itulah orang-orang yang fasik. Artinya di dalam ayat ini Allah mengingatkan, jangan sekali-kali ketika kamu hidup di dunia melupakan Allah. Lupa sholat, lupa puasa, lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa belajar agama, dan lupa-lupa yang lainnya. Artinya kewajiban-kewajiban Allah dilupakan. Jadi kalau orang suka melupakan Allah, maka nanti pada hari kiamat Allah pun akan lupa kepada dirinya, kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengingat Allah, maka Allah pun tidak akan mengingatnya. Ibaratnya sama, kita di dunia ini melupakan orang yang memberikan nikmat kepada kita, suka berbuat baik pada kita, kita lupakan dia, kita nggak pernah mengingatnya, maka orang tersebut pun tidak akan mau mengulangi kembali untuk memberikan sesuatu atau memberikan hadiah, oleh-oleh dan yang lain. Kenapa? Karena nggak pernah ingat. Ya, sanakan kebaikan-kebaikannya dilalaikan begitu saja. Apalagi Allah yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat harta, nikmat ilmu, kecerdasan, kemampuan, skill, ya. Apalagi nikmat yang dimana hari ini kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka jangan pernah kita lalaikan Allah, kita lupakan Allah, ya. Kalau sampai kita lupa, maka nanti pada hari kiamat Allah akan meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah memperhatikan kita, apalagi mengurusi keadaan kita, menolong kita dari siksanya. Itu pesan yang kedua. Ya, Bapak Ibu, ini perhatikan. Pesan yang ketiga, kata Allah SWT di dalam surat Al-Hasyr 59 tadi yang dibacakan imam di dalam salat maghrib rakaat pertama, yaitu tidak sama la tastai ashabun nar, la yastai ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati mul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Artinya tidak sama orang yang semasa hidupnya beriman dan beramal salih untuk mengharapkan bisa masuk surga. Syaratnya apa? Iman dan beramal kebajikan. Tidak sama dengan mereka yang semasa hidupnya tidak mau beriman kepada Allah, apalagi beramal kebajikan. Tidak pernah ibadah, tidak pernah sujud, ya, dan yang lainnya. Nah, ini tidak sama, Pak. Kenapa? Karena orang kafir itu memang dia mengharapkan surga di dunia, sedangkan orang mukmin mengharapkan surga di akhirat kelak. Makanya nggak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka. Maka penduduk surga itulah orang-orang yang beruntung, alias mereka yang mengharapkan ingin bertemu dengan Allah dengan menyiapkan bekal iman dan amal soleh atau ketakwaan. Sedangkan orang kafir sebagai penduduk neraka karena mereka tidak beriman, kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad SAW, kufur kepada Al-Quran, dan tidak mau menerima syariat Islam sebagai ajaran yang paling benar, ideologi yang benar, hukum-hukum yang benar. Jelas Bapak Ibu? Itu yang ketiga. Yang keempat, pesan dari Allah Ta'ala yang terakhir, memang sampai ayat yang ke-21. Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Artinya, pesan Allah yang keempat ini kepada kita semuanya, bahwa seandainya kita melihat gunung yang begitu besar, tinggi, kokoh, kuat, itu bisa hancur luluh. Disebabkan kenapa? Tunduk
patuh, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan Pak Bu, kalau kita pikir secara logika sehat, gunung saja bisa hancur lebur, luluh, tidak tersisa, sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-A'raf atau surat yang lain, ketika Nabi Musa alaihissalam mencoba ingin melihat bagaimana wajah Allah, wujud Allah asli. Apa kata Allah? Cukup hanya diberi isyarat, engkau perhatikan tuh gunung yang ada di depan kamu. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat gunung, maka ada cahaya yang turun, cahaya yang begitu terang benderang sampai menyilaukan, sehingga membuat Nabi Musa pingsan ketika melihat gunung hancur mumur, Pak Bu. Hanya cahaya saja loh ya. Nah, itu cahayanya Allah, bukan zatnya. Kalau zatnya tetap ada di atas arsy, itu hanya mungkin cahayanya saja. Bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Hancur mumur gunung, Pak Bu. Gunung bisa tunduk takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dengan manusia? Ketika manusia diperingatkan, diingatkan, dinasehati, kok hatinya tidak luluh, Pak Bu? Hatinya tidak tunduk, Pak Bu, tidak takut kepada Allah. Wah, ini lebih keras daripada gunung, Bu, pilih nggih. Lebih keras daripada batu. Bayangkan, sudah diingatkan, ayalah sholah, ayal falah, tetap saja tidak mau didengar, tidak mau diperhatikan, sibuk dengan urusan pekerjaannya sampai melalaikan, meninggalkan ibadah sholatnya. Apalagi kok menuntut ilmu, belajar agama seperti ini. Lah, itu gunung saja bisa hancur, apalagi manusia, Pak Bu. Lah, kalau ada manusia yang hatinya tidak tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah, beratnya lebih keras daripada gunung. Benar kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 85, kalau tidak salah surat yang kedua, ya. Tsumma qasat qulubukum wa yakal hijarati aw asyaddu qaswah. Jadi alangkah kerasnya hati mereka, bahkan lebih keras daripada batu, Pak Bu. Kalau gunung ini kan terbuat dari apa? Batu kan? Nah, sama. Jadi kalau ada orang yang dinasehati, diingatkan oleh Allah Ta'ala lewat para ustadz-ustadz, para da'i, para ulama, ayo tobat, ayo taat, kembali kepada agama Allah, tetap nggak dirungokne, nggak digugu, nggak diperhatikan, tidak diperdulikan, tidak didengar dengan baik, tidak diikuti nasihatnya dengan baik, maka orang yang seperti ini, kata Allah, hatinya sudah membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Makanya kalau kita mentadaburi, menghayati ayat Allah itu, Masya Allah, luar biasa nikmatnya, betul. Makanya 4 pesan dari Allah Ta'ala, semoga ini bisa memberikan apa? Memberikan hati kita semakin lebih peka lagi, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih lembut lagi, bahwa hidup ini memang butuh perhatian, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang sudah diberi hidayah oleh Allah, maka pastinya insya Allah dia akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna